saya akan memperkenalkan nama anggota saya, yaitu pertama Ananda Podawenget, Carolina Erawati, Dio Prasetyo, Faiz Abdullah, Muhammad Ihsan Koshidi, Muhammad Oktaryadi, Ningdeti Agustin, Putra Jayasulusra, Twin Edu Nugraha, White Rajiv, William Sherwin Simbolon. Lalu pendahuluannya, sistem keamanan rumah pada saat ini lebih banyak memanfaatkan tenaga manusia daripada sistem otomatis. Jadi face recognition digunakan untuk sistem keamanan di luar dari sistem keamanan yang digunakan untuk mempergunakan tenaga manusia, yaitu dengan menggunakan sistem face recognition, yaitu mengenali wajah pemilik rumah dan membedakannya dengan wajah yang lain, contohnya pencuri. Jadi selain pengenalan indera mata, pengenalan sidik jari dan iris mata juga digunakan dalam sistem pengenalan ini. Face recognition adalah teknologi dari komputer yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasi atau memverifikasi wajah seseorang melalui sebuah gambar digital. Untuk mengidentifikasi atau memverifikasi wajah seseorang melalui gambar, caranya ialah dengan mencocokkan tekstur tekuk wajah dengan data wajah yang tersimpan di database. Teori pengenalan wajah atau face recognition ini diterapkan pada tahun 1960-an oleh Woody Bluth, Helen Kahnwolf, dan Charles Bison. Mereka membuat riset agar komputer dapat mengenali wajah manusia. Kurang lebih terdapat 80 titik kontur yang dapat diukur dengan software menggunakan numerik atau fingerprint. Langkah-langkahnya adalah proses membuat sistem pengenalan wajah sangat berbeda dengan satu yang lain karena adanya faktor seperti ukuran database atau training set dari citra wajah, jenis input yang digunakan, atau citra foto atau video, dari raw noise pada citra dan lain-lain. Face recognition umumnya melibatkan dua tahap. Yang pertama face detection, atau dimana foto yang dicari untuk menemukan wajah, maka pengolahan citra membersihkan citra wajah untuk pengakuan mudah. Yang kedua adalah pengakuan, dimana wajah deteksi dari voice dibandingkan dengan database wajah yang dikenal untuk memutuskan siapa orang yang ada pada gambar. Aspek pemindaian dalam face recognition ada jarak antar mata, lebar hidung, kedalaman kelopak mata, bentuk tulang pipi, panjang garis rahang, bentuk ciuman pada dagu. Jadi sangat spesifik digunakan titik-titik pada wajah. Sistemnya ada deteksi, yaitu pengambilan foto wajah manusia kejajaran, atau software yang akan menentukan posisi ukuran dengan sigap kepala. Software 3D mengenali foto wajah hingga sampai 90 derajat, sedangkan tip 2D hanya 35 derajat. Pengukuran lekukan ada di wajah menggunakan skala sub-milimeter atau microwave dan membuat template representasi. Template tersebut diterjemahkan ke dalam sebuah kode unik yang merepresentasi wajah. Proses sistem face recognition juga ada pencocokan, di mana wajah yang telah direpresentasikan tadi dan ketersediaan foto wajah dalam database sama-sama 3D. Berikutnya ada verifikasi dan identifikasi. Verifikasi adalah pencocokan 1:1, sedangkan identifikasi adalah membandingkan foto wajah yang diambil dengan seluruh gambar memiliki kemiripan antar database. Analisis struktur data, keunikan terstruktur kulit untuk meningkatkan akurasi mencocokkan. Beberapa metode face recognition adalah linear discriminant analysis, extreme batch graph matching, agent face, hidden curve model. Ini adalah linear discriminant analysis, di mana statistik untuk mengklasifikasi sampel dari unknown class dan berdasarkan training sampel dengan known class, bertujuan untuk memaksimalkan variasi antara masing-masing kelas dan minimalis variasi dalam kelas. Contoh kelasnya seperti ini. Berikutnya ada agent face. Teknik ini ditemukan oleh Kirby dan Sirvi pada tahun 1998, digunakan untuk mereduksi dimensi data dengan menggunakan rata-rata pada data kompresi basic dan menemukan struktur dimensi rendah yang paling efektif untuk pola wajah. Tiap image wajah dapat direpresentasikan sebagai jumlah bobot.
dengan pada agent face yang tersimpan satu di array. Keuntungannya adalah dapat mereduksi data dibutuhkan untuk mengidentifikasi seorang pada 1:1000 data yang diberi. Elastic Branch Graph Matching, gambar terus seperti keterangan di bawah ini, dia mana merupakan lingkaran-lingkaran yang menyambung antar grid atau titik kontur pada wajah. Namun dalam Elastic Branch Graph Matching ini memiliki kesulitan dari yang dibutuhkan landmark localization yang akurat, di mana kadang dapat dari mengombinasi metode FCA dan LDA. Berikutnya ada Hidden Markov Model, merupakan pemodelan probabilitas suatu sistem dengan mencari parameter Markov yang tidak diketahui untuk memperoleh analisis sistem tersebut. Metode Hidden Markov Model mampu menangani perubahan statistik dari gambar dengan metode elemen-elemen menggunakan probabilitas. Salah satu aplikasinya adalah image processing yang memiliki 3 parameter utama. Mendeteksi wajah menggunakan OpenCV Face Detector, seperti di bawah ini menggunakan fungsi wiper, kita bisa lihat. Lalu mendeteksi wajah menggunakan OpenCV Face Detector ada 4 klasifiernya, seperti di bawah ini ada Cascade, Phone Face, Cascade Phone Face juga, tapi berbeda di dotnya. Mendeteksi wajah menggunakan OpenCV Face Detector, seperti program deteksi wajah di bawah ini, mereka menggunakan sistem encoding. Proses gambar wajah untuk face recognition menerapkan histogram recognition sebagai metode yang sangat sederhana, otomatis standarisasi kecerahan dan kontras gambar wajah. Beberapa kode dasar untuk mengonversi dari RGB atau gambar input grayscale ke grayscale, mengubah ukuran ke dimensi yang konsisten, kemudian menerapkan histogram equalization untuk kecerahan dan kontras yang konsisten. Bagaimana agent face dapat digunakan untuk face recognition? Digunakan prinsip komponen analisis untuk mengonversi semua gambar. Pertama, akan menemukan gambar wajah rata-rata dengan mendapatkan nilai dari setiap pixel. Kemudian agent face dihitung dibanding dengan wajah rata-rata, di mana agent face pertama adalah perbedaan wajah yang paling dominan dan agent face kedua adalah perbedaan wajah yang paling dominan kedua. Wajah rata-rata akan menunjukkan struktur wajah halus seorang generik. Beberapa agent face pertama akan menunjukkan beberapa fitur dominan wajah, dan agent face terakhir agent face 119 terutama noise. Menerapkan offline training. Ini akan memberitahu programnya orang bernama Servant yang pertama dan 4 buat wajah dari Servant, dan juga ada orang kedua namanya Kandan dengan 4 gambar dalam data Kandan. Program ini kemudian dapat dibuat mereka semua ke dalam sebuah array dari gambar menggunakan fungsi load face image array. Jadi di sini load face image array adalah mengedit gambar menjadi sebuah bentuk array. Untuk membuat database dari gambar-gambar dimuat akan menggunakan Couch Agent Objects, OpenCV, dan Agent Composite. Fungsinya yang dia akan menyimpan data ini ke dalam file facedata.xml yang dapat diisi ulang kapan saja untuk mengenali orang-orang yang telah dilatih. Berikutnya, untuk menghasilkan gambar yang ditampilkan sebelumnya, wajah gambar rata. Dan agent face untuk out agent face.bpgm. Menerapkan offline pengakuan. Daftar outline gambar wajah preset dan nama dimuat ke dalam sebuah array dari gambar. Dilakukan oleh load face image array wajah agent face, dan agent values ratio diambil dari pengenalan wajah. File dalam data face data.xml. Setiap gambar masukan diproyeksi ke dalam sub ruang VCA menggunakan fungsi OpenCV untuk melihat agent face yang terbaik untuk mewakili citra masukan ini. Secara matematis, dalam fungsi find Negerton-Board menggunakan agent face design dan mengecek seberapa mirip gambar input untuk setiap gambar pelatihan dan menemukan satu yang paling mirip. Jarak antara ciri masukan dan ciri pelatihan yang paling mirip yang digunakan untuk menentukan kepercayaan nilai. Kepercayaan 1:1,0
berarti pertandingan yang baik, dan kepercayaan 0,0 atau negatif berarti pertandingan buruk. OpenCV menyediakan create camera capture, dikenal sebagai CV capture webcam. Berikutnya ada grabbing frame dari webcam dan dapat diaplikasikan dengan mudah menggunakan fungsi seperti di samping ini. Melaksanakan pelatihan online dari kamera, kumpulkan sekelompok foto dari kamera, gambar wajah preprocessed, menyimpan gambar wajah dikumpul sebagai file gambar ke hard disk, tambahkan nama file dari masing-masing gambar wajah ke akhir file daftar gambar pelatihan. File teks yang berisi daftar file gambar pelatihan memiliki gambar yang baru ditambahkan ke dalamnya, dan gambar disimpan sebagai file gambar di komputer. Sehingga training online bekerja seperti itu dan pelatihan offline. Sebelum pelatihan ulang, penting untuk membebaskan sumber daya yang sedang digunakan dan reinisialisasi variabel, sehingga memperlakukan seolah-olah program sebelum dan restart. Ada dua cara digunakan dalam sistem unduh online face recognition sebagai program real time yang melakukan deteksi wajah dan perkenalan wajah online dari kamera web. Yang berikutnya sebagai program baris perintah untuk melakukan pengenalan wajah offline menggunakan file text seperti program agent di server magazine. Jadi ada yang mendeteksi melalui wajah dengan menggunakan kamera, ada juga yang menggunakan teks atau sistem codingan. Cara menggunakan webcam real time sistem face recognition. Pada jendela konsol tekan tombol N, pada keyboard ketika seorang siap untuk pelatihan. Berikutnya akan mulai secara otomatis menyimpan dan proses semua wajah yang dilihatnya. Tekan tombol T dan jendela konsol untuk mulai pelatihan gambar-gambar yang baru saja dikumpulkan. Kemudian berhenti selama 5-30 detik tergantung berapa banyak wajah dan orang-orang dalam database. Dan dilanjutkan dengan orang tambahan. Catat nama orang tersebut di konsol setiap kali mengakui mereka. Ulangi langkah 1 setiap kali ingin menambahkan orang baru bakal setelah shutdown program. Jika menekan tombol escape di konsol atau GUI, maka shutdown akan aman. Meningkatkan akurasi face recognition, membuat salinan cermin gambar sehingga akan memiliki dua kali lebih banyaknya gambar pelatihan, dan itu tidak akan memiliki bias ke arah kiri atau kanan. Menerjemahkan atau mengubah ukuran data, mutar gambar wajah sedikit untuk menghasilkan banyak gambar alternatif untuk pelatihan, sehingga akan kurang sensitif terhadap kondisi yang tepat. Menambahkan suara gambar atau memiliki gambar lebih banyak pelatihan untuk meningkatkan toleransi terhadap noise. Referensinya kami mengambil dari website ini. Baik, sekian penjelasan tentang face recognition yang dari kami. Itu presentasi dari kelompok 4.